Apa sih alasannya? Apanya diapakan dulu tuh? Al-Quran tuh masih ditulis dalam bahasa Arab. Alasannya Al-Quran masih menulis bahasa Arab saja, itu masih jadi perdebatan, masih debatable. Ada orang yang mengatakan bahwa ada pihak-pihak, ada ulama, ada mazhab yang mengatakan kenapa bahasa Arab? Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan di Timur Tengah, begitulah bahasanya, di kawasan itu. Ada orang yang mengatakan karena bahasa-bahasa di dalam Quran itu utuh, manuskripnya utuh, tidak mudah untuk dirubah-rubah. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan alasan lain lagi, ada yang mengatakan alasan lain lagi. Ini aja masih jadi perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masih ingat beberapa waktu lalu bagaimana seorang Pablo Benua dengan berapi-api itu akan pasang badan ya untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Saya tekankan, saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Selain itu, Pablo Benua juga mencanangkan 1000 advokat ya untuk bela Al Zaitun dan Panji Gumilang yang dideklarasikan di kampus Al Zaitun. Daripada mana? Siap hari. Secara keseluruhan siap membantu Syekh. Kita akan membela Syekh Al Zaitun ya. Luar biasa. Mereka yang itu saya baru Syekh asli dari tanah Karo Syekh. Salam terima kasih Syekh. Saya dengan Maris Mansyalo domisili di Jakarta. Perkenalkan saya paling muda Mario Huta Barat, kebetulan junior dari Pak Rehat juga. Kita siap membela Al Zaitun dan juga Syekh. Terima kasih. Bahkan lebih jauh dari itu, Pablo juga siap katanya menanggung biaya operasional Al Zaitun sampai rekeningnya dibuka. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Nah, teman-teman, kita nantikan ini aksi Pablo ini apakah memang dia betul-betul mau pasang badan buat Panji Gumilang. Nah, kita simak obrolannya. Dalam obrolan ini malah Pablo membedah pasal-pasal yang menjerat Panji Gumilang, bahkan sampai berubah jadi mufasir dia ya. Sekarang kita lihat dari kata-kata yang dianggap bermasalah ya oleh Polri, yang dia sebut tentang Al-Quran bukan kalamnya Allah, melainkan kalamnya Nabi yang didapat melalui wahyu ilahi dan sebagainya. Apakah dari kata-kata itu menimbulkan rasa kebencian? Yang dibenci siapa? Harusnya ucapan tersebut membuat orang-orang jadi benci sama Islam. Ada nggak orang-orang yang benci sama Islam gara-gara itu? Ada. Bencinya sama Panji Gumilang. Bencinya sama Panji Gumilang. Mungkin nggak seseorang konyol sekali dia berucap supaya orang bermusuhan dengan dia lalu benci pada dia? Ada. Mungkin. Mungkin. Ya kan? Artinya pasal tersebut, kata kebencian dan permusuhan tersebut ditujukan kepada antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kan gitu. Nah, dia membuat ucapan itu tidak menimbulkan rasa kebencian, ya kan? Dan kan kita menuju kepada KBBI. Coba lu buka apa arti KBBI, apa arti kebencian di dalam KBBI? Yuk. Arti kebencian dalam bahasa Indonesia. Yoi. Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat yang sama kuatnya dengan cinta dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan atau antipati untuk seseorang. Ya. Untuk sebuah hal, barang atau fenomena. Oke. Sampai itu. Nah, ya sekarang kita lihat kalau kita bicara emosi yang kuat, yang kuat sama dengan cinta ini kan, cuman kebalikannya saja. Kalau kita bicara emosi yang kuat, di situ ada kemarahan, di situ ada ungkapan permusuhan. Harusnya hari ini tuh terjadi dulu tuh orang-orang yang saling tunjuk, orang-orang yang memaki-maki agama Islam, ya kan? Orang-orang yang membenci agama Islam, ya, akibat dari omongannya Panji Gumilang. Baru unsur kebencian itu terpenuhi.
unsur kebencian itu tidak terpenuh, tidak ada orang yang benci terhadap agama Islam akibat dari omongan itu, maka itu tidak bisa dikatakan itu. Justru dia selalu mengedepankan yang namanya toleransi kan? Iya, dan perdamaian. Maka untuk pasal 28 menurut gua sulit untuk kita lekatkan di dalam kasus tersebut. Oke. Kalau benci terhadap dia mungkin banyak, tapi kan itu subjektif. Iya. Tidak masuk di dalam ranah hukum. Iya, betul. Itu subjektif saja antar orang di luaran sana yang benci dengan Panji Gumilang, ya wajar lah. Gara-gara Gua aja banyak yang benci kok. Iya. Iya kan? Betul dong. Bener. Emang MUI nggak banyak yang benci? Banyak. Banyak. Siapapun banyak yang benci. Iya. Kan begitu. Nah, maka itu subjektif, bukan akibat dari omongannya Panji Gumilang. Tuh, ya. Lalu kita masuk ke menyiarkan berita bohong. Iya. Oke, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Oke. Itu menyiarkan berita bohong. Berita bohong apa yang disiarin? Oke, jadi ya, untuk kita masuk ke dalam logika hukum di sini, kita bedah dulu. Berita bohong bisa terjadi kalau ada apa? Ada pembandingnya kan? Pembandingnya itu adalah fakta, kebenaran. Gua mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai fakta, itu disebut berita bohong. Itu merujuk kepada KBBI juga. Silakan kalau mau buka sambil buka KBBI silakan. Kita nih kasih edukasi ya kan. Jadi pertanyaan gua, jika dia Panji Gumilang menyebut bahwa Al-Quran atau surat Al-Baqarah bukan kalamnya Allah melainkan kalamnya Nabi yang didapat melalui wahyu ilahi dan sebagainya bla bla bla, Allah tidak bisa berbicara bahasa Indramayu, itu kan ucapannya Panji Gumilang kan. Kalau itu ucapan disebut dengan berita bohong, siapakah orang-orang di dunia ini termasuk MUI yang mampu mencari kebenarannya dari pihak yang bisa mengeluarkan fakta atau kejadian sebenarnya, sehingga dapat kita pastikan bahwa Panji Gumilang mengucapkan berita bohong atau menyiarkan berita bohong? Coba. Ada yang boleh jawab? MUI kalau berani bilang kami bisa membuktikan, nah ini bahaya. Coba. Tapi yang setahu gua aja Gua nggak akan dijawab itu. Siapa yang bisa ngeluarin gua nggak bisa jawab. Tapi ya itu, silakan coba. Tapi setahu gua aja yang namanya Al-Quran aja kenapa masih dalam bahasa Arab, karena bahasanya memang multitafsir gitu kan. Apa maksudnya apa ya? Ayo apa sih alasannya? apanya diapakan dulu itu? Al-Quran tuh masih ditulis dalam bahasa Arab. Alasannya Al-Quran masih menulis bahasa Arab saja itu masih jadi perdebatan, masih debatable. Ada orang yang mengatakan bahwa ada pihak-pihak, ada ulama, ada mazhab yang mengatakan kenapa bahasa Arab? Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan di Timur Tengah, begitulah bahasanya, di kawasan itu. Ada orang yang mengatakan karena bahasa-bahasa di dalam Quran itu utuh, manuskripnya utuh, tidak mudah untuk dirubah-rubah. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan alasan lain lagi, ada yang mengatakan alasan lain lagi. Ini aja masih jadi perdebatan. Apalagi bahasa Indramayu ya. Jadi maksud gua gini, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa berita bohong tidak terpenuhi. Karena untuk mencari Fakta. validnya berita bohong itu atau tidak, berita itu bohong atau tidak, maka kita harus cari sumbernya, faktanya, kebenarannya. Untuk mencari kebenarannya nggak bisa melakukan hanya kesepakatan para ulama begini, itu bukan dalam hukum, itu tidak berlaku itu. Dalam unsur fikih keagamaan ya, untuk mencapai satu pandangan yang dipakai oleh umat, maka dilakukanlah fatwa. Ijtima ulama sepakat, para ahli-ahli sepakat, ya kita sepakati saja ini begini, artinya begini, maka yang harus diterapkan oleh umat begini ya. Nah, tapi kalau misalnya Polri bilang
Kalau ulama udah sepakat, kita sepakat juga gitu. Loh, Pak Jokowi pernah mengatakan di dalam satu pidatonya, negara jangan kalah sama yang namanya kesepakatan. Seolah-olah memisahkan antara toleran dan intoleran. Ada itu Pak Jokowi menyampaikan, buka, betul nggak? Di dalam konstitusi kita, di dalam hukum kita, tidak mengatur tentang negara harus tunduk terhadap kesepakatan kelompok-kelompok tertentu, termasuk ulama. Ulama hanya bisa menghancurkan, tapi di dalam penerapan hukum tidak bisa plek-plekan ulama, apa yang menjadi kesepakatan ulama tersebut dipakai Menjadi hukum gitu. karena ini jadi debatable. Benar nggak? Kecuali negara kita negara Islam gitu. Iya, kecuali negara kita negara syariat Islam, beda. Negara kita demokrasi kok. Negara kita Republik Indonesia ini negara Pancasilais. Oke. Iya kan? Jadi istilahnya walaupun MUI sudah memberikan fatwa, berarti itu yang berupa pendapat, berupa anjuran gitu ya. Itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang bersifat hukum. Nggak bisa Diterapkan di hukum. Itu adalah anjuran. Nah, kalau anjuran siapa saja punya hak untuk menganjurkan. Boleh dipakai pun boleh tidak. Kan begitu. Nah, untuk menimbulkan rasa keadilan di dalam penerapan hukum, maka saksi-saksi ahli yang digunakan oleh pihak Panji Gumilang, ya monggo diterima. Itu kan, habis itu lakukan perbandingan. Kalau Polri atau penyidik kebingungan dalam penerapan kasus tersebut, lakukan restoratif justice. Dudukan bareng antara MUI, Panji Gumilang, sejumlah ahli, dudukan bareng, diskusi, cari titik tengahnya. Adem juga kok, dua-duanya hal yang adem. Panji Gumilang dipenjarakan, ya, Panji Gumilang dipenjarakan atas kasus tersebut. Apakah membuat Panji Gumilang kapok, jerah, apa segala macam? Enggak, karena itu adalah pemikiran dasarnya dia. Iya. Dan orang-orang yang sepemikiran sama dia pun merasakan ketidakadilan. Iya. Sekarang kalau memenjarakan Panji Gumilang untuk memuaskan sekelompok orang di luaran sana, pasti ada kelompok yang kontra terhadap kelompok yang luar sini. Kan begitu. Seharusnya untuk supaya mendapatkan satu titik temu, maka yang harus dilakukan adalah dudukkan bareng. Nggak diproses hukum pun, kelompok yang mendukung Panji Gumilang senang, kelompok yang tadi bersuara berkoar-koar ini pasti jadi nggak senang, pasti ribut. Ya kan? Jadi penjarakan Panji Gumilang atau tidak penjarakan adalah satu tindakan yang menurut gua tidak adil. Tapi yang dilakukan adalah dudukkan, damaikan. Itu yang menurut gua adalah satu. Dua golongan bisa damai juga tuh. Yo,